Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami terhadap lahan yang berada di kampus Untirta, tepatnya di kampus Untirta, dekat Jalan Raya Palka, belakang kantin B. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sains tanah dengan fokus pengamatan pada kondisi lahan, tingkat erosi, dan juga potensi konservasi tanah. Selanjutnya, observasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah, mulai dari pengamatan langsung seperti ini, kita langsung turun ke tempatnya, identifikasi vegetasi, lalu tekstur tanah, hingga analisis potensi pemanfaatan lahan ke depannya. Metodologi yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan dukungan dokumentasi visual, dengan melihat karakteristik fisik tanah dan biologis tanah. Kami di sini mencoba menyusun rekomendasi berbasis konservasi realistis yang sesuai dengan kondisi setempat. Tujuannya tidak hanya untuk pemenuhan akademik, melainkan tetapi juga sebagai kontribusi kecil bagi pengelolaan lahan kampus yang hijau dan fungsional. Pendekatan konservasi yang kami ajukan mempertimbangkan aspek praktis, ekologis, dan sosial ekonomi. Harapannya hasil observasi ini bisa menjadi acuan awal untuk perencanaan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Mari simak hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi lahan yang kami amati ini. Lahan yang kami amati ini merupakan area kosong di samping kampus Untirta Sindang Sari. Nah, lahan ini memiliki permukaan yang relatif datar dan sedikit miring. Tanah di sini sebagian besar tidak ditutupi oleh vegetasi. Hanya ada beberapa semak dan rumput liar di sekitarnya. Tekstur tanah di sini diduga lempung berpasir yang memiliki drainase yang sedang. Nah, lahan di sini belum dimanfaatkan secara intensif, sehingga kondisi alaminya masih bisa diamati dengan cukup jelas. Secara umum, lahan ini tampak belum mengalami perubahan signifikan akibat aktivitas manusia, sehingga karakteristik alaminya masih bisa diamati dengan baik. Terdapat beberapa bekas aliran air di permukaan tanah yang menandakan adanya limpasan air hujan. Meskipun alirannya tidak terlalu deras, kondisi ini menunjukkan bahwa lahan memiliki permeabilitas sedang, namun belum optimal dalam menyerap air secara merata dan baik. Struktur tanah ini terlihat agak gembur di permukaannya, tetapi mengeras di bagian bawahnya. Ini menandakan adanya lapisan kompak yang bisa menghambat pertumbuhan akar. Dari sisi pencahayaan, lahan mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang hari dan menjadikan lahan ini cocok untuk berbagai jenis tanaman. Vegetasi alami yang tumbuh sebagian besar terdiri dari tumbuhan pionir yang adaptif terhadap kondisi tanah terbuka. Nah, hal ini menjadi indikator bahwa tanah masih memiliki kesuburan dasar meski belum dikelola secara intensif. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tingkat erosi. Lalu berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan warga sekitar, saat hujan deras, air cenderung mengalir langsung ke bagian tengah lahan dan membentuk genangan. Ini menunjukkan adanya potensi erosi permukaan. Lalu, namun karena kemiringannya relatif landai, tingkat erosi masih tergolong sedang. Risiko utama justru berasal dari kurangnya tutupan vegetasi yang membuat tanah mudah tercuci air hujan. Selanjutnya, jika tidak ditangani, struktur tanah akan menurun kualitasnya dan terjadi pemadatan di permukaan. Fenomena erosi yang terjadi meskipun tergolong ringan, tetapi perlu diantisipasi secara dini. Genangan air yang berulang di titik-titik tertentu berpotensi menyebabkan degradasi lapisan atas tanah, terutama saat musim hujan tiba. Bila tidak dikendalikan, erosi bisa berkembang menjadi aliran permukaan yang mempercepat hilangnya unsur hara. Selain itu, genangan yang terus terjadi dapat menyebabkan tumbuhnya lumut dan genangan yang mengganggu respirasi tanah. Kondisi drainase yang tidak teratur juga meningkatkan resiko air tergenang dalam waktu lama. Tanpa sistem pengelolaan air yang tepat, area tersebut
bisa berubah menjadi lahan marginal dengan produktivitas rendah. Oleh karena itu, strategi konservasi air dan vegetasi penutup menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidrologis dan struktur tanah. Rekomendasi konversi tanah, kami merekomendasikan beberapa lahan kompensasi tanah untuk lahan ini agar lebih produktif dan berkelanjutan. Satu, penanganan vegetasi penutup. Tanaman seperti rumpat dan vetiver, kacang-kacangan atau semak-semak lokal bisa ditanam untuk melindungi tanah dari hujan langsung. Kalau yang kedua itu pembuatan saluran drainase. Drainase kecil di sekitar perimeter lahan akan membantu mengalirkan air hujan secara berkelebihan dan menghindari genangan. Aplikasi mulsa organik, mulsa dari daun kering, jerami atau seserahan hutan bisa menahan kelembaban dan perbaikan struktur tanah. Yang keempat itu penetapan teknik kontur. Jika ditemukan kemiringan bisa dibuat parit, kontur atau gluding kecil agar air hujan tak langsung mengalir turun. Tampilan fotograf, animasi atau gambar skema sederhana bisa dikonvert atau ilustrasi sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi agroforestry pada lahan ini. Pada lahan ini juga cocok untuk penerapan agroforestry ringan dan sistem tanah campuran. Agroforestry tidak hanya meningkatkan hasil lahan, tapi juga membantu konservasi tanah dan meningkatkan penyerapan air serta karbon. Konsep ini sangat sesuai dengan visi pertanian berkelanjutan di lingkungan kampus. Keberadaan pohon-pohon yang ditanam berdasarkan tanaman dapat menciptakan mikroklimat yang lebih sejuk dan mengurangi evaporasi air dari permukaan tanah. Selain itu, akar pohon membantu mengikat tanah dan mencegah longsor kecil, terutama saat musim hujan. Tanaman selah seperti kacang tanah atau jagung juga memberikan hasil panen yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan mahasiswa. Secara ekologis, pola tanam ini meningkatkan biodiversitas dan menciptakan habitat bagi serangga dan burung lokal. Sistem ini juga membuka peluang untuk praktik pertanian edukatif di sekitaran lahan kampus. Dengan manajemen yang baik, agroforestry bisa menjadi model pertanian terpadu yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, agroforestry dari lingkungan pilihan kampus dalam pengembangan fungsi lahan kampus. Jadi berdasarkan hasil observasi kami menyimpulkan bahwa lahan di sisi selatan kampus Untirta memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan melalui pendekatan konservasi dari agroforestry. Meskipun saat ini masih berupa alam kosong, karakteristik fisik tanah dan kontur yang relatif stabil menjadi modal awal yang baik. Permasalahan utama seperti erosi ringan dan minimnya vegetasi bisa diatasi dengan tindakan sederhana namun tepat sasaran. Langkah-langkah konservasi yang kami rekomendasikan bersifat aplikatif dan dapat dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, penerapan agroforestry dapat meningkatkan fungsi ekologis sekaligus produktivitas untuk lahan tersendiri. Dengan kolaboratif antara pihak kampus dan mahasiswa, lahan ini bisa menjadi laboratorium lapangan yang nyata untuk praktik pertanian berkelanjutan. Kami berharap dokumentasi ini dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk kedepannya.